Halo guys, kembali lagi bersama saya Channel Film. Pada kesempatan kali ini, kembali saya membawakan alur cerita film mantap-mantap. Film mantap-mantap kali ini mengisahkan seorang gadis cantik muda yang memiliki kekuatan ketika dia melakukan adegan pengencerotan. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang masih sangat muda, yang masih sekolah, tampil di depan banyak laki-laki. Ini adalah pertunjukan yang sangat aneh yang mungkin tidak pernah ada di seluruh dunia, yaitu pertunjukan menembak balon-balon yang tersedia di panggung dengan menggunakan alat kelaminnya. Ini yang sangat unik. Kekuatan perempuan ini tidak dimiliki oleh semua orang dan tidak dimiliki oleh semua perempuan di dunia ini. Lalu dia mengambil anak panah, memasangkan panah itu tepat di tempat milik anunya itu. Lalu dia masukkan anak panah, ditariknya ke dalam, lalu ditembak ke arah semua balon-balon yang tersedia ditembaknya. Lalu salah satu laki-laki ada di situ, menyepelekan kemampuan perempuan ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah kemampuan palsu dan tidak layak untuk diberi tepuk tangan. Dia pun menyepelekan apa yang dimiliki gadis cantik itu. Ternyata perempuan itu mendengar apa yang sedang dibicarakan laki-laki ini. Sehingga dia pun kembali memasang anak panah ke dalam anunya, langsung ditembakkan lurus kepada laki-laki itu sehingga menembusi kepalanya, dan laki-laki itu pun langsung mati setempat. Tapi orang tidak tahu kalau dia sudah mati. Lalu selanjutnya, sang gadis cantik ini pun terus menembak balon-balon. Laki-laki ini pun membawa balon, langsung saja ditembak lagi oleh perempuan itu dengan menggunakan anunya. Sehingga laki-laki itu pun pulang, dan semua orang di dalam ruangan itu bersorak-sorai. Di sisi lain, di sudut sebelah sana, ada seorang bos pemilik dari panggung ini. Dia melihat kemampuan perempuan ini yang membuatnya semua terpukau. Dan orang-orang yang datang ke sini semua menjadi heran atas kemampuan gadis yang cantik satu ini. Bahkan security pun yang ada dalam ruangan itu memeriksa apakah itu betul panah yang keluar dari perempuan itu. Keesokan harinya, sang laki-laki hendak memukul pacarnya. Ketika itu dia menghalangi dan laki-laki itu mau memukulnya. Kembali dia menembak dari anunya. Untung saja sang laki-laki menangkis dengan tangan. Kalau tidak, bisa saja laki-laki itu langsung mati setempat. Akhirnya apa yang terjadi? Tangganya ditembus oleh panah yang ditembak oleh perempuan itu. Setelah kejadian itu terjadi, mereka pun langsung berdamai satu sama lain, dan temannya semua kaget melihat hal itu. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, sang gadis cantik ini pun ingin membuang air kecil. Lihatlah caranya, dikiranya membuang dengan cara yang perempuan. Ternyata perempuan yang satu itu membuang air dengan cara laki-laki. Malamnya tiba, pacarnya ini langsung melakukan adegan pengencerotan dengannya. Dia terima ini semua karena akan mendapat kekuatan baru. Ketika ada laki-laki yang melakukan adegan cocok tanam atau pengencerotan dengannya, sang perempuan ini pun akan mendapat kekuatan baru. Sehingga dia pun membolehkan sang pacar dan laki-laki yang disukainya untuk melakukan cocok tanam dengannya di dalam ruangan komputer di sekolahnya. Setelah menjadi kuat kembali, tenaga-tenaga yang sudah dipakainya pun kini kembali pulih. Lalu malam harinya, sang bos pemilik tempat hiburan malam itu memanggil dia untuk datang ke rumahnya untuk menanyakan kekuatan yang dimiliki oleh gadis cantik ini. Selanjutnya sang bos sedang mandi. Dia pun tidak terlalu mempedulikan keberadaan gadis cantik itu dalam ruangan. Dan gadis cantik itu pun duduk menyendiri di sudut. Ketika melihat bosnya mandi, tiba-tiba matanya tertuju ke dalam tubuh sang bos dan melihat punggung bos. Ternyata di dalam punggung bos ada tato. Tato ini tidak bisa dilihat oleh siapapun, hanya gadis cantik ini yang bisa melihatnya. Bahkan sang bos itu pun tidak bisa melihat kalau dalam dirinya ada tato. Tato ini menunjukkan bahwa bos ini merupakan keturunan dewa yang mempunyai ilmu yang dia miliki.
Dan perempuan ini pun meminta untuk melakukan hubungan badan dengan gadis cantik yang satu ini. Lalu si gadis cantik meminta agar dia dibolehkan untuk melakukan adegan cocok tanam dengan perempuan tua ini, karena itu akan mendapat kekuatan darinya. Tetapi perempuan yang sudah tua ini menolaknya, karena dia mengatakan bagaimana mungkin dia akan melakukan adegan bercocok tanam dengan sesama jenis. Ini namanya lesbian. Perempuan ini tidak suka. Tetapi gadis yang cantik itu lalu mendekatinya dan mengatakan bahwa dia memiliki kelamin ganda, memiliki yang punya cewek dan juga punya cowok. Karena perempuan tua itu tidak percaya, langsung gadis cantik ini menarik tangannya, letakkan di barangnya, di anunya. Langsung perempuan tua ini pun sudah semakin percaya, karena apa yang dipegangnya betul-betul real dan juga nyata. Ternyata gadis cantik yang satu ini memiliki dua alat. Bisa digenjrot laki-laki, bisa juga digenjrot oleh perempuan. Setelah dia meyakinkan perempuan yang tua ini, lalu dia masukkan tangan perempuan itu juga, supaya tahu bahwa itu dia memiliki dua. Lanjutnya, dia pun meminta perempuan itu untuk melakukan adegan itu agar dia mendapat kekuatan dari sang dewa yang mengalir di dalam darah gadis tua itu. Gadis tua itu pun mulai untuk menerima tawaran itu, karena hanya itu satu-satunya cara supaya dia tetap mendapat kekuatan. Akhirnya dia pun mendorong gadis tua itu. Gadis tua itu pun tidak bisa lagi menolak, sehingga harus menerima apa saja yang dilakukan oleh gadis yang masih muda itu, sehingga mereka pun bercocok tanam di situ. Setelah bercocok tanam, gadis yang satu ini pun langsung mendapat kekuatan baru, sehingga setelah mereka melakukan bercocok tanam, akhirnya mereka berdua pun berjanji untuk tinggal selamanya, sehingga kekuatannya pun tidak akan hilang kalau dia tinggal dekat dengan keturunan dewa. Film pun selesai.